Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Subairi akan memaparkan struktur organisasi fungsional. Saya sendiri dari kelas C2 dalam mata kuliah Manajemen Diklat. Struktur organisasi fungsional adalah pendekatan dalam mengorganisasikan sebuah organisasi di mana dibagi menjadi kelompok berdasarkan fungsi atau spesialisasi mereka. Dalam struktur ini, setiap bagian organisasi fokus pada tugas-tugas tertentu berkaitan dengan fungsi mereka. Pada struktur organisasi fungsional, setiap departemen organisasi memiliki ketua untuk mengkoordinir semua jajaran yang ada di dalamnya. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi divisional. Jadi, struktur organisasi divisional adalah ketika perusahaan dibagi menjadi unit bisnis atau divisi masing-masing yang bertanggung jawab atas produk wilayah geografi atau pasar tertentu. Contohnya adalah perusahaan seperti Procter & Gamble yang memiliki divisi untuk produk perawatan pribadi, divisi untuk perawatan rumah tangga, dan divisi untuk produk kesehatan. Dalam struktur organisasi profesional, organisasi instruksi berjalan secara vertikal antara tingkat manajemen puncak dan manajemen divisi. Manajer divisi bertanggung jawab atas kinerja divisi mereka dan melaporkan kepada manajer puncak. Koordinasi antara divisi dilakukan oleh manajemen puncak untuk memastikan tujuan perusahaan secara keseluruhan tercapai. Fungsinya adalah untuk memastikan setiap divisi beroperasi secara efektif dan sejalan dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang kedua, yaitu tentang struktur organisasi lini. Struktur organisasi lini adalah bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis-garis yang berwenang secara vertikal antara atasan dan bawahan. Dalam struktur organisasi lini, hubungan antara bawahan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal, di mana sejak dari pemimpin tertinggi hingga karyawan dengan jabatan terendah dalam struktur organisasi ini dihubungkan dengan garis komando atau garis bawahan. Oleh karena itu, jenis struktur organisasi ini juga lebih dikenal dengan struktur organisasi militer. Kelebihan menggunakan struktur organisasi lini ini adalah kesatuan pemimpin yang terletak pada satu orang, meminimalisir terjadinya kesalahan atau keputusan yang tidak tepat, serta menampilkan adanya kesatuan komando atau pemimpin yang baik dan sudah pasti terjamin. Namun kelemahannya adalah adanya ketergantungan pada satu orang dalam struktur hierarkinya. Struktur organisasi ini sangat tepat jika diterapkan pada organisasi kecil seperti kedai nasi, warung tegal, bengkel, maupun rukun tetangga. Baik, dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Hidayah dengan NIM 2211101030062. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi staf. Struktur organisasi staf sendiri adalah suatu kerangka yang menggambarkan bagaimana berbagai bagian di dalam suatu perusahaan seperti divisi, tim, dan posisi individu berinteraksi dan berkolaborasi satu sama lain. Struktur ini sendiri menentukan bagaimana informasi, tanggung jawab, dan sumber daya dialokasikan dan dikoordinasikan dalam organisasi. Contohnya dalam struktur organisasi lini dan staf, terdapat pembagian wewenang antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Koordinasi sendiri adalah proses mengatur berbagai elemen organisasi agar bekerja secara efektif bersama-sama. Koordinasi juga bisa melibatkan komunikasi, penyelarasan tugas, dan pengelolaan sumber daya. Fungsi dari struktur ini adalah untuk membantu menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan efektif. Ini juga mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab,
penentuan jalur komunikasi, dan penciptaan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah struktur organisasi lini dan staf. Struktur organisasi lini dan staf pada dasarnya merupakan kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional, di mana dalam struktur ini tugas pimpinan dapat diselesaikan dengan dibantu oleh staf. Nah, staf tersebut dapat membantu untuk memberikan saran dan juga gagasan atau masukan mengenai suatu ide yang diperlukan oleh pimpinan tersebut. Di sini ada contoh dari struktur organisasi lini dan staf. Nah, garis instruksi di sini menunjukkan bahwa bagaimana informasi dan instruksi yang diteruskan dari atas ke bawah, yaitu dari pimpinan ke bagian staf dan kemudian ke bagian karyawan yang terkait. Garis koordinasi di sini menunjukkan bagaimana bagian-bagian organisasi ini dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, bagian lini dan staf ini saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi dari struktur organisasi lini dan staf. Yang pertama, membantu meningkatkan efisiensi organisasi dengan cara mengorganisir karyawan menjadi bagian-bagian yang spesifik dan terstruktur. Yang kedua, dapat membantu meningkatkan koordinasi antara bagian-bagian organisasi dengan cara menghubungkan bagian-bagian yang terkait. Dan yang ketiga, dapat membantu meningkatkan komunikasi antara bagian-bagian organisasi dengan cara mengatur jalur informasi yang jelas dan terstruktur. Dan yang terakhir, dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan dengan cara mengatur informasi dan koordinasi yang jelas dan terstruktur. Pengertian struktur organisasi matris adalah struktur organisasi di mana anggota tim melaporkan kepada banyak pemimpin. Selanjutnya, jenis matris itu ada 3, yakni lemah, seimbang, dan kuat. Lemah, saat lemah itu yakni manajer proyek memiliki wewenang sedikit atas proyek. Kemudian yang seimbang, kepala departemen dan manajer proyek memiliki wewenang yang setara. Kemudian yang kuat, manajer proyek memiliki sebagian wewenang, sedangkan kepala departemen memiliki wewenang yang sedikit, dan kepala departemen tidak dapat mengambil keputusan penting. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan organisasi matris. Yang pertama, kelebihan, yakni tujuan proyek yang jelas, menggunakan sumber daya yang efisien, informasi yang mengalir bebas, pelatihan untuk manajer proyek, dan pelestarian tim. Kemudian untuk kekurangan, yakni gaya pelaporan yang kompleks, waktu respons yang lambat, arahan yang bertentangan, potensi persaingan kekuasaan, dan menjaga prioritas. Baik, selanjutnya membahas mengenai struktur organisasi komite. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai struktur organisasi komite, yaitu merupakan suatu susunan formal yang mengatur peran, tanggung jawab, dan hubungan kerja antara anggota-anggota dalam sebuah komite. Nah, komite tersendiri merupakan sekelompok individu yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas khusus atau mengawasi aspek-aspek tertentu dalam suatu organisasi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan susunan struktur organisasi komite. Yang pertama yaitu ketua komite. Nah, ketua komite tugasnya memimpin dan mengarahkan kerja komite dan bertanggung jawab atas penyusunan anggota dan memimpin pertemuan komite, lalu mengawasi implementasi keputusan komite. Dan yang selanjutnya yaitu sekretaris komite. Nah, sekretaris komite mengelola administrasi komite, termasuk notulen pertemuan, menjaga catatan dan dokumentasi komite, lalu mempersiapkan laporan dan distribusi materi rapat. Lalu yang ketiga, anggota komite, yaitu berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan, lalu melakukan tugas-tugas khusus sesuai dengan subkomite atau peran yang ditugaskan, dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan komite. Yang terakhir, subkomite atau tim kerja dibentuk sesuai kebutuhan untuk menangani tugas-tugas subkomite
atau tim kerja. Nah, dibentuk sesuai kebutuhan untuk menangani tugas-tugas khusus dan dipimpin oleh anggota yang ditunjuk dan melaporkan kepada komite induk terkait kemajuan tugasnya. Dan selanjutnya yaitu garis instruksi. Garis instruksi dalam komite biasanya berjalan dari ketua komite ke anggota komite atau subkomite. Lalu ketua komite memberikan arahan atau keputusan kepada anggota yang kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi. Yang selanjutnya yaitu garis koordinasi. Nah, garis koordinasi melibatkan interaksi antara anggota komite, subbab komite, dan tim kerja. Nah, lalu koordinasi dapat berupa kolaborasi antara anggota untuk menyelesaikan tugas bersama. Yang selanjutnya yaitu fungsi komite. Nah, fungsi komite yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Komite bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis atau operasional dalam ruang lingkup tugasnya. Dan selanjutnya yaitu pengawasan. Nah, komite mengawasi pelaksanaan tugas dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan. Nah, yang ketiga yaitu penyelesaian masalah. Nah, komite mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang timbul. Lalu, komite dan pelaporan, yaitu komite menjaga komunikasi dengan pihak lain dalam organisasi dan menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang. Baik, yang terakhir yakni struktur tim kerja. Jadi struktur tim kerja ini adalah struktur organisasi yang bersifat temporer dan dibuat secara sewaktu-waktu untuk menanggulangi suatu proyek bersifat tiba-tiba dan tidak terduga. Struktur ini terbilang khusus karena biasanya berlangsung dalam kurun waktu tertentu saja. Struktur ini terdiri atas tenaga kerja atau karyawan yang bersifat profesional dalam menanggulangi suatu permasalahan dalam perusahaan atau organisasi tertentu. Contoh daripada struktur tim kerja ini yakni tim Satgas yang dibentuk pemerintah dalam menanggulangi atau dalam memberantas COVID-19 di Indonesia atau biasa disebut dengan Corona. Baik, yang selanjutnya yakni garis instruksi. Nah, garis instruksi di sini itu mendefinisikan tentang siapa yang melaporkan terhadap siapa dan siapa yang bertanggung jawab terhadap apa dan juga bagaimana informasi dan keputusan itu diambil. Sedangkan koordinasi itu merupakan proses menyelaraskan aktivitas dan sumber daya di antara anggota tim untuk mencapai suatu tujuan bersama. Baik, yang selanjutnya yakni fungsi daripada struktur tim kerja. Yang pertama yakni peningkatan pengaturan kerja, yang kedua meningkatkan efisiensi kerja, yang ketiga yakni meningkatkan komunikasi, yang keempat yakni meningkatkan kualitas pekerjaan, dan yang terakhir yakni meningkatkan kesadaran dan keterlibatan.